Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita menjual barang, kita mengambil untung dari barang yang kita jual, apakah itu riba? Tidak. Dan keuntungan yang kita peroleh, misalnya saya menjual pulpen nih. Kalau saya beli pulpen ini harga 2.000. Sekarang berapa harga pulpen ini? 5.000. Saya beli ini harga 5.000. Saya jual ini menjadi 20.000. Apakah 15.000 tambahan dari yang 5.000 tadi jadi riba? Tidak. Kenapa? Itu bagian dari keuntungan. Jadi kenapa tinggi kali? Kenapa jadi tinggi kali keuntungannya? Apakah Islam membatasi keuntungan? Tidak. Di dalam Islam, keuntungan seseorang penjual tidak pernah dibatasi. Tapi hampir semua ulama kita menyarankan bahwa keuntungan yang diperoleh maksimal 30% dari total harga beli. Kalau ini harganya 5.000, 30% dari 5.000 sekitar berapa itu? Hah? Berapa itu? Sekitar 1.700 kan? Nggak nyampe 2.000 lah. Berarti tambahkan aja dari 5.000 tambah sekitar 1.700 atau 2.000 lah kita buat. Itulah yang disarankan oleh ulama kita. Maksimalnya 30%. Disarankan, sifatnya saran. Termasuk Imam Al-Ghazali menyarankan keuntungan itu maksimal 30%. Kenapa 30%? Kenapa tidak 1.000%? Karena orang yang menjual dianggap membantu orang yang membeli. Dianggap membantu, memfasilitasi orang mendapatkan barang. Dianggap membantu, makanya mengambil keuntungan itu tidak boleh lebih, tidak boleh banyak lah, bukan tidak boleh lebih, tidak boleh banyak. Apakah boleh banyak atau boleh sampai 1.000.000% malah? Contoh, saya punya peci, ya kan? Harga peci sekitar 50.000 nih. Saya beli 50.000. Kawan, kaya, kawan, saya bilang, ini beli dulu peci saya ini 20 juta. Oh, gampang Pak. Jangankan 20 juta, 500 juta saya bayar sama Bapak, kata dia. Apakah duit yang 500 juta halal sama saya? Halal. Kenapa? Syarat jual beli antara minkum. Sama-sama ridho kedua belah pihak. Jadi keuntungan yang diambil pada saat transaksi jual beli itu bukan bagian dari riba. Tapi jangan keuntungan yang menipu. Misalnya apa? Ini peci ini kualitas sebenarnya nomor 3. Contoh nih, nomor 3, kualitas nomor 3. Harga yang kualitas nomor 3 taruhlah 50.000. Saya jual sama orang, oh, peci saya ini kualitas nomor 1 ini. Harganya 250.000. Kan ada kebohongan di sana. Oh, itu tidak boleh. Melakukan kebohongan atau bohong untuk mengambil keuntungan lebih, itu tidak boleh. Dosanya dosa kebohongan tadi, mohon maaf, itu tidak dibenarkan pada saat jual beli. Kan banyak itu kan, yang kualitasnya nomor 20 dibilangnya kualitas nomor 1 untuk mengambil keuntungan. Jangan. Oke? Saya ulang dulu. Bagaimana cara masyarakat kita supaya terhindar dari riba? Mohon maaf, kalau secara umum kita nggak bisa mengatasi transaksi riba karena mohon maaf, masyarakat kita tidak semua orang Islam. Kalau kita yang Muslim nih, bagaimana cara kita supaya kita tidak terjerumus dengan riba? Tetap bertransaksi dengan transaksi yang halal menurut pandangan Islam. Maksudnya apa? Ya, riba-riba yang dicontohkan tadi, mau riba fadol, nasiah, jahiliyah, qard dan lain sebagainya, jangan kita kerjakan. Misalnya kalau di daerah-daerah
ada itu daerah-daerah tertentu, pada saat kita minjam uang sama dia 50.000, pada saat kita balikkan nanti 60.000. Rentenir. Ini sudah pasti riba kan itu. Makanya bagaimana cara kita mengantisipasi supaya jangan terjerumus dengan riba? Tetap perhatikan aturan hukum Islam. Kita kan orang syariah. Udah masuk? Kalian masuk nggak mata kuliah fikih muamalah? Belum ya? Nanti akan lebih jelas di sana sebenarnya pembahasan tentangnya. Oke? Jadi Pak, Apa? seandainya ada orang minjam uang Pak. Jadi tiba-tiba pas dia mulangkan itu dia dilebihkan uangnya Pak. Tapi kita itu nggak ada minta. Ya. Pas kita telepon itu memang mau ngasih gitu. Apa itu? Pada saat orang meminjam uang sama kita, dilebihkan sama dia uangnya, ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan dia melebihkan. Yang pertama, uang yang digunakan untuk usaha. Otomatis ada bagi hasilnya menurut dia. Dan bagi hasil itulah yang dibaginya sama kita. Yang dia tadi minjam uang sama kita, itu tidak ada masalah, tapi wajib disampaikannya uang yang saya pinjam saya gunakan untuk usaha. Ini sedikit bagi hasilnya untuk umum. Pada saat tidak ada yang lain-lain, misalnya dia dia minjam uang sama kita 50.000, dibalikannya 60.000. Mohon maaf, ini disarankan tetap kita tolak. Kenapa? Karena sifat kita membantu dia bukan untuk mempersulit hidup dia lagi. Udah pulang apa cepat atau maksa dia apa? Ya udah akhirnya sebelum masuk itu lah. Jangan, karena sifat dia kan gini, terkadang orang yang mengembalikan itu sebenarnya karena malu dengan kebiasaan orang. Biasanya kalau kita minjam misalnya yang 50.000 kita minjam 50.000, kita balikkan 60.000, kalau nggak dikasih kelebihan dari yang 50.000 itu, kita terbiasa malu di masyarakat tertentu atau kita jadi omongan orang, mungkin itu dia, makanya dia melebihkan. Tapi kalau tanpa sebab, mohon maaf, kita tidak boleh menerima itu. Kalau tetap maksa gimana? Udah terima aja lah. Tapi ingat, bukan karena bukan sengaja kita bilangkan di awal, woi, kita nanti uang yang kamu pinjam 50.000 balikkan 60.000 ya. Jangan. Itu nggak boleh. Dan yang biasa terjadi di rente itu kan gitu dia kan, minjam 100.000 balik 120.000, minjam 1 juta balik 1.200.000, dikembalikan sama 1.200.000. Itu nggak boleh. Kalau dia memaksa, mohon maaf, tetap disarankan tidak terima, karena sifat kita memberi pinjaman sama dia membantu. Kalau dia tuh memaksa, terima aja lah. Oke? Disarankan tidak diterima karena orang yang memberi pinjaman sifatnya membantu. Makanya pada saat kita memberi pinjaman jangan ada niat, woi nanti jadi 60.000 ini. Jangan. Oke? Tanya dulu. Riba dalam keadaan darurat. Contohnya apa coba? Kayaknya nggak ada riba dalam keadaan darurat. Iya, contohnya apa coba? Apakah boleh melakukan transaksi riba dalam keadaan darurat? Kalau saya bilang tetap tidak boleh. Selama daruratnya daruratan. Maksudnya apa? Dibilangnya aja darurat, tapi kenyataan tidak. Contohnya apa? Darurat itu dalam fikih Islam itu menyangkut nyawa. Darurah itu biasanya dikaitkan dengan nyawa seseorang yang akan hilang atau lenyap pada saat tidak melakukan hal tersebut. Kalau masalah daruratnya
untuk melakukan riba, misalnya minjam uang, woi bro, saya pinjam dulu uangmu 20.000, saya darurat nih udah nggak makan nih katanya. Padahal masih ada hal lain yang bisa dia jual peci, jual baju, jual bajunya, kan masih bisa makan kan? Terkadang kita akal-akalan kita aja nya sebenarnya. Jual sepatu. Yang jual celana. Boleh jual celana, tapi jangan celana yang kita pakai, celana yang di rumah. Celana orang kan Pak. Jangan. Oke, akal-akalan. Ingat, darurat dalam fikih itu yang menyangkut nyawa, istilahnya suasana atau emergensi lah. Nyawa kita emergensi, gak bisa lagi tanpa itu gitu. Mana mungkin, kecuali gini, mohon maaf. Kita naik kapal, tiba-tiba kapalnya pecah di tengah laut, macam film Titanic itu, terdampar ente di pulau. Tak ada lagi yang bisa dimakan. Ternyata pulaunya tandus. Walaupun sebenarnya pulau rata-rata ada daunnya kan gitu. Gak ada lagi makanan. Terakhir hanya ada mau minjam uang lah sama orang. Tapi minjam uang sama orang sama-sama juga ya kan. Gak ada juga itu yang sama-sama terdampar untuk apa? Uang kalau nggak ada makanan juga di situ. Kayaknya nggak ada juga lah memang. Hanya akal-akalan aja itu. Tak ada riba darurat. Kalau menurut saya pasti ada solusi lain lah. Pak, terus kalau misalnya dia kayak minjem uang, terus yang kayak misalnya saya minjem sama ini, dia minjem uang, tapi dia itu kayak minta jaminan barang. Oh wajar. Nah, itu kan sama Boleh aja enggak? Itu bukan. Boleh nggak menggadaikan? Bolehkah kita melakukan transaksi gadai dalam Islam? Boleh. Ada gadai syariah, ada. Nanti saya jawab pertanyaanmu. Oke? Jadi berterima barang atau yang dua? Sebentar. Apakah semua riba diharamkan?